Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk masih bisa melakukan aktivitas ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Teman-teman semua, kali ini saya Ipatul Mala Fikom 18A ingin menyampaikan ataupun ingin membahas kepada teman-teman semua terkait sebuah komunikasi pembangunan. Dan poin-poin yang akan kita bahas kali ini ada definisi komunikasi, selanjutnya fungsi komunikasi secara umum dan definisi pembangunan serta bagaimana proses komunikasi pembangunan itu terjadi. Nah, teman-teman semua, seperti yang kita ketahui bersama bahwa komunikasi itu merupakan sebuah proses penyampaian pesan ya dari komunikator kepada komunikan ataupun dari satu pihak kepada pihak lainnya dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, baik itu misalkan menggunakan media elektronik, media massa ataupun media online dengan memiliki efek komunikasi tertentu. Dan komunikasi juga merupakan upaya yang disengaja dan mempunyai tujuan tertentu gitu yang dilakukan dengan cara yang sadar. Nah, aktivitas ini dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila kedua belah pihak yang terlibat dalam berkomunikasi melakukan komunikasinya dengan baik ataupun sesuai aturan. Yang pertama, bahwa komunikasi bersifat simbolis, artinya bahwa komunikasi pada dasarnya merupakan tindakan yang dilakukan dengan menggunakan lambang-lambang. Dan yang kedua, bahwa komunikasi bersifat transaksional, artinya komunikasi pada dasarnya menuntut dua tindakan, yaitu memberi dan menerima. Dan yang ketiga, bahwa komunikasi menembus faktor ruang dan waktu, artinya dalam hal ini bahwa para peserta ataupun para pelaku yang terlibat dalam komunikasi tidak harus hadir pada waktu serta tempat yang sama, artinya bisa menggunakan media tadi ya, dengan misalkan menggunakan televisi, radio, atau telepon. Nah, jadi dengan menggunakan media tersebut kita bisa tetap terjalin gitu, artinya komunikasi dapat terjalin gitu. Nah, selain itu ada fungsi komunikasi secara umum, bahwa fungsinya yang pertama adalah dapat menyampaikan pesan, perasaan dan ataupun pikiran gitu, dan dapat juga mengajarkan ataupun memberitahukan sesuatu, dapat menghibur serta dapat peroleh hiburan gitu, dapat menggali diri sendiri, dapat mengisi waktu luang, dapat merubah sikap serta perilaku kebiasaan, dapat membujuk serta bahkan bisa memaksa orang lain agar bisa berpendapat dengan apa yang kita inginkan ataupun dengan apa yang kita harapkan gitu. Jadi dilihat dari pernyataan tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi secara umum komunikasi itu yang pertama adalah memberikan informasi, memberikan edukasi ataupun berupa ilmu pengetahuan, memberikan pencerahan, memberikan persuasi, juga memberikan hiburan. Nah, teman-teman semua, sebagaimana Perang Dunia II ya, di masa Perang Dunia II, bahwa komunikasi belum dianggap sebagai ilmu dan hanya dianggap sebagai proses sosial, yang dimana di masa ini baru-baru penelitian mengenai komunikasi serta efek komunikasi. Memahami komunikasi berarti memahami apa yang terjadi selama komunikasi berlangsung, mengapa itu terjadi, manfaat-manfaat apa yang dirasakan, akibat-akibat apa yang ditimbulkan, terus memahami hal-hal yang mempengaruhi dalam komunikasi, memaksimalkan hasil-hasil dari kejadian tersebut. Nah, jadi teman-teman, selanjutnya ada definisi pembangunan. Jadi dalam bahasa sehari-hari, pembangunan diartikan sebagai usaha ataupun upaya suatu masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka gitu. Nah, ada juga menurut para ahli, menurut Sears di tahun 1967, bahwa pembangunan berarti membangkitkan di negara-negara yang sedang berkembang dari keadaan kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan sosial. Tetapi definisi pembangunan tidak hanya berhenti di situ saja, bahwa pembangunan itu merupakan sebuah proses perubahan, merupakan sebuah proses ataupun upaya yang dalam hal ini dilakukan untuk membuat sebuah perubahan sosial ke arah yang lebih baik ya, dengan menggunakan berbagai metode komunikasi yang ada tentunya. Yang dalam hal ini tidak hanya pembangunan material saja, tetapi mencakup berbagai sistem yang ada dalam masyarakat, baik itu sistem sosialnya, sistem politiknya, sistem ekonominya, sistem budayanya, sistem infrastrukturnya, sistem kesehatannya, sistem kebudayaan ataupun pendidikannya, sistem pertaniannya, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semua, bahwa komunikasi ini dalam pembangunan dapat
terjadi dengan baik apabila proses yang dilakukan antara komunikator pembangunan serta komunikan pembangunannya dilaksanakan dengan baik. Jadi contohnya misalkan di bidang pendidikan ya, proses komunikasi yang terjadi di bidang pendidikan di daerah Banten. Jadi Provinsi Banten ini seperti yang kita ketahui bersama merupakan mayoritas yang penduduknya ini menggunakan bahasa Sunda gitu. Di mana dinas pendidikan yang ada di daerah Banten ini membuat program terkait kearifan lokal yang dimana di sini dimulai dari dimulai dari PAUD, TK, bahkan ke perguruan tinggi, memasukkan kurikulum terkait kearifan lokal terkait ini bahasa Sunda, dan juga menjelaskan tokoh-tokoh yang berjasa di daerah Banten, sehingga itu terbukti dapat meningkatkan ataupun dapat mempertahankan kearifan lokal ya mengenai bahasa dan juga para tokoh yang ada di daerah Banten. Jadi teman-teman semua, bahwa komunikasi pembangunan ini merupakan suatu yang erat kaitannya, dan pembangunan dapat terjadi apabila komunikasi dilakukan dengan efektif ya, dengan baik dan lancar oleh komunikator pembangunan kepada komunikan pembangunan. Artinya bisa komunikator pembangunan di sini bisa pemerintah dan juga masyarakat. Dan kalau komunikan pembangunannya itu masyarakat luas, baik itu misalkan bisa masyarakat desa ataupun masyarakat kota. Oke, demikian teman-teman semua yang dapat saya sampaikan. Saya Fatmala, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.